Pesta malam itu adalah acara yang diselenggarakan untuk memperkenalkan generasi muda yang akan memimpin perusahaan keluarga terbesar di kota. Di ruang serba mewah yang dihiasi dengan lampu kristal besar, Aruna duduk sendirian, menyandarkan tubuhnya pada dinding kaca besar yang menghadap ke kota. Gedung pencakar langit dan kemewahan tak pernah menjadi hal yang membesarkan hatinya. Sebagai pewaris tunggal dari perusahaan keluarga yang terkenal, ia sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan elit, yang hanya memperlakukan dirinya sebagai simbol kekayaan, bukan sebagai individu yang memiliki impian dan keinginan. Namun malam ini, Aruna merasa terasing di tengah keramaian orang-orang penting. Hanya sedikit yang berani mendekatinya. Mereka melihatnya sebagai ancaman atau potensi keuntungan, bukan sebagai sosok yang bisa diajak berbicara dengan hati. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelip, berpikir bahwa dunia luar tampaknya lebih sederhana dan bebas dari perhitungan-perhitungan politik yang kerap kali datang bersama kekuasaan. Di sisi lain ruangan, Raihan, seorang pengusaha muda yang baru saja masuk ke dalam jaringan perusahaan besar, tengah berdiri bersama beberapa kolega. Ia tidak terlibat dalam percakapan serius yang membicarakan perkembangan bisnis yang baginya terasa menjemukan. Pesta ini lebih terasa seperti ajang pamer kekayaan. Namun, ia memperhatikan Aruna dengan seksama, mengamati dunia dengan tenang dan penuh ketenangan meskipun dikelilingi oleh gemerlap. Ekspresi wajahnya yang tak terbaca menyiratkan bahwa ada sebuah kisah besar yang tersembunyi. Dengan langkah ringan, Raihan mengalihkan perhatian dari percakapan kelompok itu dan mendekati Aruna yang duduk terdiam di sudut. "Apakah Anda merasa sama seperti saya?" Raihan memulai dengan pertanyaan yang lebih terdengar seperti percakapan pribadi daripada sebuah sapaan biasa. Aruna menoleh sedikit terkejut dan mendapati seorang pria yang tampaknya lebih muda darinya. Namun tatapannya tegas dan penuh perhatian. "Maksud Anda?" tanya Aruna sedikit bingung. "Saya rasa kita berdua sedang merasakan hal yang sama, dikelilingi banyak orang namun merasa sendirian. Tidak ada yang benar-benar ingin berbicara tentang perasaan saya," ujar Raihan dengan penuh ketulusan. Aruna terdiam, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Raihan. Untuk pertama kalinya, ia mendengar kata-kata yang tidak terkait dengan status sosial atau keuntungan bisnis, melainkan sebuah percakapan yang lebih manusiawi. Meski hatinya berat, ada sebuah ketenangan yang muncul dari percakapan itu. Ia mulai merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam, tanpa hiasan dan tuntutan dunia luar. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa tujuan pasti. Mereka hanya berbicara tentang hidup, tentang mimpi, dan tentang apa yang benar-benar mereka inginkan. Aruna, yang biasanya merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain, mendapati dirinya berbicara lebih terbuka dengan Raihan dibandingkan dengan siapapun dalam hidupnya. "Anda tahu, saya tidak pernah merasa seperti bagian dari dunia ini. Semua orang hanya menganggap saya sebagai simbol, mereka hanya melihat angka dan aset, tapi tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya," ujarnya dengan suara pelan. Raihan mendengarkan dengan seksama, merasa empati terhadap perasaan Aruna yang terkurung dalam dunia yang penuh dengan kepura-puraan dan ekspektasi. "Mungkin karena itu, kita perlu mencari tempat untuk bisa menjadi diri sendiri, bukan hanya sebagai pewaris atau simbol," kata Raihan dengan bijak. Aruna terdiam, merenung sejenak. Kata-kata itu memberikan rasa lega, seperti sebuah pelukan kehangatan yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya yang sejati, tanpa tekanan dari dunia luar. Malam itu berakhir dengan mereka berdua berjalan keluar dari ruang pesta, menuju tempat yang lebih tenang. Pesta terus berlanjut di belakang mereka. Namun mereka tidak lagi merasa terikat pada keramaian yang penuh dengan hiasan semata. Seiring berjalannya waktu, Aruna tahu bahwa pertemuan tak terduga ini bisa jadi lebih dari sekadar kebetulan. Mungkin hanya waktu yang akan mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Minggu-minggu setelah pertemuan pertama itu berlalu dengan cepat.
Aruna dan Raihan sering bertemu dalam berbagai kesempatan. Meskipun awalnya hanya dalam konteks pekerjaan perusahaan keluarga. Aruna baru saja meluncurkan sebuah proyek besar yang melibatkan investasi besar-besaran dan penataan ulang manajemen. Raihan yang baru saja bergabung terlibat langsung dalam proyek tersebut sebagai konsultan strategis. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana kedekatan mereka semakin berkembang di luar ruang rapat. Aruna merasa bahwa bekerja dengan Raihan sedikit banyak memberi warna baru dalam hidupnya yang penuh rutinitas. Di luar fakta bahwa mereka sering berdiskusi soal perencanaan bisnis, ada semacam komunikasi nonverbal yang tumbuh di antara mereka. Raihan tidak seperti orang lain yang hanya mendekati Aruna karena status sosialnya. Ia tidak berusaha menjilat atau mencari keuntungan dari kekayaan keluarganya. Raihan tidak pernah menganggap Aruna sebagai pewaris tunggal yang harus dilayani atau dimuliakan. Ia melihat Aruna sebagai individu, bukan sekadar simbol atau representasi dari kekayaan keluarganya. Aruna merasa lebih dihargai karena kemampuannya dan bukan karena warisan yang dibawanya. Suatu sore yang tenang, setelah seharian penuh rapat, mereka duduk bersama di taman, hanya berdua, menikmati keheningan yang penuh makna. Aruna melepaskan sepatu hak tinggi yang sering memberinya rasa sakit di kaki, dan menyandarkan tubuhnya ke kursi taman. Ia merasa lega. Berat, ya? Tanya Raihan, melihat ekspresi kelelahan di wajah Aruna. Aruna mengangguk pelan, matanya masih tertuju pada bunga-bunga yang bermekaran di taman. Setiap hari terasa sama, tak ada yang berubah, jawabnya dengan suara agak lelah. Raihan menatapnya dengan lembut, lalu berkata, banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi Anda, memiliki semua yang Anda miliki. Tapi saya rasa yang Anda butuhkan bukan itu. Anda butuh ruang untuk menjadi diri sendiri, bukan hanya sekadar pewaris keluarga. Aruna tersenyum tipis, merasa ada kedalaman dalam kata-kata Raihan. Seolah-olah ia mampu membaca perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Itulah yang selalu saya rasakan. Semua orang hanya melihat status saya, tapi mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, ujarnya dengan lembut. Raihan mengangguk dengan pemahaman. Kadang kita harus melepaskan banyak hal untuk menemukan siapa kita sebenarnya, katanya. Tapi mungkin yang terpenting adalah tahu kapan kita harus berhenti sejenak dan mendengarkan hati kita. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan itu. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan dan aroma bunga yang menenangkan membuat atmosfer di sekitar mereka terasa sangat berbeda dari dunia luar yang penuh dengan tekanan dan tuntutan. Sejak pertemuan itu, kedekatan mereka semakin meningkat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, baik di luar jam kerja maupun di kantor. Percakapan mereka tidak lagi terbatas pada urusan pekerjaan atau bisnis semata. Aruna mulai merasa nyaman berbicara dengan Raihan tentang kehidupannya yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan ekspektasi dari keluarga kecilnya yang tentulah penuh dengan harapan. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya, Aruna merasa bahwa Raihan adalah sosok yang tidak melihatnya hanya sebagai bagian dari sebuah mesin besar yang berjalan dengan tujuan tertentu. Saya senang bisa ada di sini untuk Anda, kata Raihan, tulus. Aruna tidak bisa menahan rasa hangat yang mengalir dalam dirinya. Dalam pertemuan-pertemuan mereka, ia merasa seolah-olah untuk pertama kalinya ia dipahami tanpa harus ada tuntutan dari siapapun. Sementara itu, Raihan juga merasa semakin terikat dengan Aruna. Meskipun ia tidak pernah secara terang-terangan mengungkapkan perasaan, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara mereka. Sesuatu yang terus berkembang meski keduanya tidak mengatakannya. Di sebuah malam yang tenang itu, kedekatan mereka semakin terasa. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucapkan, ada komunikasi yang lebih emosional. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Dunia mereka terlalu penuh dengan harapan dan tekanan. Meski begitu,
Kedekatan ini terasa seperti sesuatu yang indah yang mereka rasakan. Sebuah ikatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sesuatu yang lebih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raihan hanya tersenyum, menyadari bahwa sesuatu di antara mereka telah berubah. Meskipun mereka belum menyebutkan itu. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun keduanya merasa semakin dekat, ada sesuatu yang mengganjal di hati Aruna. Ia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda, dan bahwa hubungan mereka bisa menjadi sangat rumit. Sebagai pewaris tunggal keluarga besar, Aruna memiliki banyak tanggung jawab, dan setiap langkah yang diambilnya selalu diawasi orang-orang di sekitarnya. Raihan, meskipun tampaknya tidak tertarik pada hal-hal tersebut, tetap merupakan orang luar yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan perusahaan besar itu. Suatu malam setelah bekerja lembur di kantor, Aruna dan Raihan berjalan keluar dari gedung untuk mencari makan malam. Udara malam yang sejuk membawa ketenangan, dan mereka berbicara tentang segala hal yang terjadi sepanjang hari. Namun ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Seolah-olah ada percakapan yang harus diungkapkan namun belum sempat terucap. Raihan menatap Aruna dengan suara yang agak serak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, katanya. Saya rasa kita harus berbicara tentang hal ini. Aruna menoleh padanya, bingung. Saya takut kalau kita melanjutkan ini, kita akan terjebak dalam dunia yang penuh dengan perhitungan dan harapan orang. Lanjut Raihan. Apa yang kita lakukan ini untuk kita? Atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Aruna merasakan ketegangan itu, merasa ada pertanyaan yang menggantung di udara. Saya tidak tahu, jawabnya pelan. Kadang-kadang saya merasa terjebak. Apa yang kita lakukan ini? Apakah ini untuk kita berdua? Atau hanya perasaan yang akan hilang begitu saja? Saya mengerti, kata Raihan dengan lembut. Dunia kita memang tidak mudah, namun saya percaya bahwa perasaan kita ini tidak hanya semata-mata tentang status atau kekayaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tulus. Saya tidak ingin membuat hal-hal rumit. Saya hanya ingin agar kita berdua tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Aruna menatap mata Raihan dengan penuh keraguan. Tapi apa yang kita inginkan itu tidak selalu sejalan dengan apa yang orang lain harapkan. Dan aku tahu, kita tidak bisa melarikan diri dari pengawasan orang lain. Kamu tahu betul siapa saya, dan kamu tahu bagaimana dunia saya berjalan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Raihan menarik napas dalam, merasa seakan ada jarak yang semakin jauh antara mereka. Meski kedekatan mereka terasa kuat, ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan dengan mudah. Saya tidak akan memaksakan kamu, tapi saya ingin kamu tahu. Saya hanya ingin kamu menjadi diri kamu sendiri, bukan sekadar menjadi apa yang orang lain harapkan, katanya. Aruna merasakan kehangatan dalam kata-kata Raihan, namun hatinya tetap terbelah. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia yang ia tinggali penuh dengan perhitungan dan harapan. Ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang harus dikorbankan untuk mematuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat. Meskipun ia merasakan kedekatan yang begitu kuat dengan Raihan, ia tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak bisa bersama dalam dunia yang penuh dengan hambatan ini. Keesokan harinya, Aruna memutuskan untuk pergi ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis dan kekayaan keluarganya. Ia membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk menemukan jawaban atas keraguan-keraguannya. Ia pergi ke sebuah villa kecil milik keluarganya di pegunungan, sebuah tempat yang selalu ia jadikan pelarian dari dunia luar. Di sana, di tengah keheningan alam, ia merenung tentang perasaan yang terus berkembang, tentang Raihan, dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hidupnya. Raihan tidak tahu keberadaan Aruna. Ia hanya tahu bahwa Aruna membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Namun, Raihan merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan di antara mereka.
Ia tidak bisa membiarkan hubungan ini terhenti begitu saja. Tanpa kata-kata yang pasti, Raihan tetap menunggu, berharap ada jawaban yang jelas dari Aruna. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari kisah Ranjang, dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.